Oke, sekarang saya persilahkan kepada Bu Eis Menawati selaku narasumber. Dari saya, sekian, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Eis. Dipersilahkan, Bu. Ya, terima kasih Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya buat Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih. Hari ini kita mencoba berdiskusi, memahami bersama kembali kepada rangkaian tentang metodologi penelitian. Mungkin mau tidak mau hal ini menjadi sebuah keharusan bagi kita semua, khususnya bagi para Bapak Ibu yang berprofesi sebagai peneliti ataupun sebagai dosen, guru, dan praktisi pun bisa melakukan hal ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengambil tema tentang penelitian dan pengembangan yang seharusnya juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kepentingan mungkin pekerjaan kita ataupun kepentingan lainnya. Nah, sebentar. Oke. Ya, berbicara tentang penelitian dan pengembangan, kita memahami dengan sebutan lainnya itu research and development. Itu saat ini kita sering menyebutnya sebagai metode penelitian juga. Nah, pada proses penelitian dan pengembangan ini sebagai metode tentunya juga akan dilakukan atau kita gunakan metode itu bertujuan untuk menghasilkan suatu produk, bertujuan untuk mengembangkan suatu produk, atau juga kita bisa melakukan penelitian dan pengembangan ini untuk menguji efektivitas produk yang sudah ada, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan produk yang sudah ada menjadi produk yang lebih bagus, kemudian Bapak Ibu juga bisa menciptakan produk yang baru dari produk yang ada, atau memang produknya belum ada, kemudian mengembangkan, membuat suatu produk yang baru. Atau Bapak Ibu di sini juga produk yang sudah ada, kita uji bagaimana efektivitasnya, karena suatu produk yang sudah kita buat belum tentu itu bisa efektif ataupun layak. Karena keefektifan ataupun kelayakan merupakan suatu proses yang harus dilakukan uji cobanya. Dari hasil uji coba. Seperti halnya saat ini mungkin kita ramai dengan COVID-19, kenapa belum ada virus? Karena proses research and development-nya juga itu membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan waktu yang betul-betul akurat, dan proses uji cobanya juga tidak hanya diberlakukan untuk kelompok kecil saja, tapi kita harus berpikir sampai kelompok besar sehingga betul-betul efektif, valid, dan bisa digunakan. Nah, metode penelitian dan pengembangan ini juga bisa digunakan bukan hanya mungkin untuk bidang pendidikan ya Bapak Ibu, bisa untuk psikologi, sosial, manajemen, atau bidang eksak lainnya. Karena pada dasarnya metode apapun dalam penelitian itu bisa digunakan untuk semua bidang ilmu, tidak hanya dalam bidang pendidikan. Nah, saya yang berkecimpung di bidang bahasa, banyak sekali metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif, salah satunya juga research and development yang biasanya saya gunakan untuk menghasilkan proses penelitian yang lebih baik dan menghasilkan produk. Karena kalau kita melakukan penelitian dan tidak ada produknya, hanya menguji suatu teori, mungkin untuk saat ini sudah tidak relevan. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kita tidak hanya menguji teori. Kalau berbicara menguji teori, itu bisa kita lakukan akhirnya menghasilkan sesuatu yang baru, tapi tidak mendeskripsikan. Ketika kita menguji suatu teori, implementasinya berhasil atau tidak, seharusnya dalam penelitian itu bisa menghasilkan konsep teori yang baru. Nah, disitulah terjadinya pengembangan keilmuan. Karena tanpa adanya pengembangan, tentu keilmuan kita akan stuck, sedangkan kebutuhan kehidupan terus berkembang. Nah, penelitian pendidikan di sini ataupun R&D dalam bidang pendidikan, salah satu contohnya ya saya mengambil di sini, biasanya kebanyakan dilakukan untuk memvalidasi produk yang sudah ada atau melakukan pengembangan produk yang sudah ada. Oke, kalau kita pahami dari konsep dasarnya bahwa R&D itu adalah proses penelitian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
di sini partisipan kebutuhan masyarakat atau misalkan dalam bidang pendidikan kebutuhan untuk mahasiswa, kebutuhan untuk proses pembelajaran, atau kebutuhan untuk apapun yang menjadi fokus penelitian Bapak Ibu. Dan kemudian mengembangkannya sehingga produk yang kita hasilkan bisa sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan. Nah, sedangkan dalam pendapat yang berbeda juga dijelaskan bahwa penelitian pengembangan ini memiliki dua tujuan Bapak Ibu. Satu, seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan, untuk melakukan pengembangan prototipe produk yang sudah ada, ataupun perumusan rumus-rumus saran-saran metodologi untuk pendesainan ataupun evaluasi prototipe produk tersebut. Nah, itu dua pendapat dari ahli. Nah, bagaimana kita memahami bahwa ini adalah penelitian pengembangan atau bukan? Karena setiap penelitian itu memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap penelitian memiliki prosedural ataupun langkah yang berbeda. Dan setiap penelitian juga memiliki proses analisis yang berbeda. Nah, dari karakteristik penelitian pengembangan, kita bisa memahami dari masalah yang ingin dipecahkan. Itu adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi. Nah, beberapa teman-teman mungkin yang berkecimpung di bidang pendidikan, khususnya bagi dosen dan guru, tidak kehidupan dan aktivitas keseharian dalam pekerjaannya tidak akan terlepas dari proses penelitian. Penelitian yang kita lakukan sebetulnya tidak perlu terlalu ribet dengan proseduralnya, kecuali memang penelitian yang kita ajukan itu adalah penelitian yang harus didanai dengan dana besar atau dari pemerintah, swasta, ataupun BUMN, atau perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, dalam pengajaran keseharian kita juga bisa melakukan penelitian, pengembangan pun boleh. Karena biasanya saya sendiri ketika sudah selesai mengajar, ada proses penyebaran angket, atau sebelum mengajar juga ada proses penyebaran angket. Itu tujuannya sebetulnya untuk menghimpun ataupun mengumpulkan data-data yang saya perlukan ke depannya untuk peningkatan kualitas pengajaran. Nah, apalagi saat ini dengan pengembangan teknologi yang sangat mudah, Bapak Ibu bisa memecahkan masalah itu, gitu ya, dengan bisa memecahkan permasalahan misalkan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Nah, banyak diskusi-diskusi webinar yang berkaitan dengan sekarang itu belajar merdeka, merdeka belajar. Konsep pendidikan yang diupayakan oleh pemerintah untuk memberikan keleluasaan dan bagaimana peningkatan kualitas nanti lulusan. Serta kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk daring daripada luring karena kondisi COVID. Dan kemungkinan memang kondisi ini akan mulai bisa membaik itu, kalau saya memahaminya bisa sampai di 2020 kita akan betul-betul mengalami masa yang mulai normal. Karena di tahun 2021 pun bisa saja itu prosesnya lama. Nah, di sini dalam karakteristiknya selain pengembangan model, pendekatan dan metode, misalkan ini saya contohkan di pembelajaran, Bapak Ibu juga bisa mengembangkan model. Misalkan model pengembangan varietas bibit unggul padi misalkan. Itu bisa ya Bapak Ibu. Atau pendekatan pengembangan varietas bibit unggul padi, misalkan antara beras Cianjur sama beras Pandanwangi misalkan, dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Atau metode apa yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, ini saya berikan dalam pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran, metodenya misalkan Bapak Ibu mau saat ini dengan berkembangnya daring, pembelajaran daring, Bapak Ibu bisa mengembangkan metode pembelajaran berbasis daring dengan konsep yang coba mencari sesuatu yang berbeda yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi kalau kita berbicara daring, tidak semua daerah itu bisa mengakses dengan mudah. Banyak perjuangan teman-teman siswa, mahasiswa yang berjuang untuk khususnya mungkin di daerah-daerah yang agak dalam aksesnya sulit untuk mengakses internet, bagaimana mereka untuk tetap bisa belajar, dan atau Bapak Ibu juga bisa mengembangkan, mengkombinasikan untuk saat ini bagaimana proses pembelajaran luring dan daring. Konsep kombinasi ini menjadi sangat, kalau menurut saya menjadi solusi yang tepat, khususnya mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang di daerahnya sulit untuk akses internet, kita bisa memberikan solusi bahwa pembelajaran tidak perlu seutuhnya harus daring, karena tidak semua orang bisa mengakses itu, tidak semua orang mampu untuk mengakses itu. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang harus kita pahami. Mungkin yang kita tinggal di kota besar atau di kota-kota khususnya,
kita tidak akan kesulitan dalam proses pembelajaran daring. Tapi bagaimana mereka yang tinggal di daerah jauh, di daerah yang memang sulit akses internet. Saya sering melihat berita untuk para guru rela mendatangi rumah siswanya satu per satu untuk memberikan pembelajaran karena memang kita diwajibkan untuk tidak melakukan pembelajaran luring di sekolah, dan itu butuh perjuangan, dan saya sangat salut dengan guru-guru gitu ya, daripada kami yang di dosen. Buat saya orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan khususnya sekolah dasar itu tantangannya lebih besar. Ya, mungkin setiap tantangan untuk pendidikan itu akan berbeda pada setiap jenjang. Nah, bagi perguruan tinggi, tantangannya saat ini kita misalkan sebagai dosen bagaimana mampu mengembangkan pola pikir mahasiswa untuk bisa menjadi seorang researcher ataupun seorang entrepreneur yang dia juga bisa merubah orientasinya untuk tidak menjadi pekerja setelah selesai, tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja dan bagaimana lulusan kita memiliki kualitas yang bisa mumpuni ataupun relevan dengan tantangan global saat ini. Karena mau tidak mau, ke depannya proses pembelajaran yang harus kita berikan bukanlah proses pembelajaran yang seperti dulu ya. Kita mungkin zaman dulu saya masih menerima pembelajaran yang hanya menunggu dari dosen gitu, kurang pengembangan. Tapi kalau saat ini pembelajaran itu harus berorientasi pada lulusannya, bagaimana mengaktifkan si mahasiswa. Nah, penelitian dan pengembangan ini bisa menjadi salah satu solusi bagi kita dalam proses penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, pada R&D juga ada setelah kita melakukan pengembangan produk atau menciptakan prototipe awal, kita harus memvalidasi. Itu bisa melalui uji ahli, uji lapangan itu sudah pasti. Mau uji lapangan terbatas maupun uji lapangan yang sangat besar sebelum kita mendiseminasikan produk kita. Karena setelah kita mendiseminasikan, artinya produk yang kita ciptakan itu sudah layak untuk digunakan, sudah memang efektif. Gitu. Jangan sampai masih ada permasalahan-permasalahan yang belum sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran, ataupun di bidang pengembangan di bidang lainnya selain di pendidikan, juga perlu didokumentasikan secara rapi ya Bapak Ibu, karena proses yang kita lakukan harus sistematis sehingga bisa mencerminkan originality penelitian kita Bapak Ibu. Nah, itu dalam proses pengembangan. Kemudian untuk motif penelitian pengembangan, di sini pada dasarnya penelitian itu memang banyak dilakukan bersifat tradisional. Artinya bahwa kalau saya memahami penelitian eksperimen, survei, analisis korelasi itu biasanya fokus pada hasilnya itu adalah analisis deskriptif. Karena dalam eksperimen biasanya sudah mengujikan sesuatu yang memang sudah ada. Namun dalam proses pengembangan ini, penelitian pengembangan ini, Bapak Ibu akan mendesain, Bapak Ibu menghasilkan sebuah produk alatnya ala Bapak Ibu gitu. Jadi misalkan seperti saya misalkan mengembangkan bahan ajar menulis akademik gitu kan, itu konsep dasarnya kita kembangkan dari pemikiran kita, dari materi yang selama ini sudah kita gunakan. Gitu. Banyak buku yang bahan ajar yang sudah kita gunakan, bagaimana kita mempunyai konsep sendiri yang memang disesuaikan dengan kebutuhan kampus kita, kebutuhan karakteristik daerah, kebutuhan mahasiswa kita, dan juga kebutuhan global. Nah, keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan di dunia pendidikan, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang menjadi PR buat kita bahwa di dunia pendidikan ada konsep bagaimana memberikan konsep merdeka belajar, belajar merdeka. Ini kalau saya memahaminya, kita bisa dalam banyak perspektif, tidak hanya dalam satu perspektif. Bagaimana kita memahami ini dari segi kurikulum, bagaimana kita memahami ini dari segi ketersediaan materi atau bahan ajar otentik, metode pembelajaran yang otentik, kemudian kebutuhan global, persaingan global. Nah, harusnya ketika kita berbicara merdeka belajar, belajar merdeka ini bisa memenuhi kebutuhan itu semua. Jadi aspek yang ada dalam proses pembelajaran itu bisa terpenuhi. Nah, kita bisa melakukan ini. Saat ini misalkan Bapak Ibu mau mengembangkan pembelajaran berbasis daring gitu.
pada konsep merdeka belajar. Apa sih yang dikatakan merdeka belajar? Karena setiap orang pasti akan memiliki perspektif yang berbeda terhadap konsep merdeka belajar. Nah, penelitian pada bidang pendidikan, ini saya berikan contohnya, secara umum mengarah pada reputasi. Yang ragu-ragu artinya, bukti yang kita berikan itu kurang relevan biasanya. Biasanya kita dipatahkan dengan hanya pengujian data ataupun pengujian yang teori yang sudah ada, pengujian yang sudah ada. Bapak Ibu juga selain penelitian pengembangan yang bisa menghasilkan produk, sebetulnya dalam penelitian lain pun bisa, seperti dalam penelitian extended research. Apakah bisa menghasilkan sesuatu yang baru? Oh bisa Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di dalam extended research itu kan biasanya kita juga membuktikan satu, contohnya misalkan membuktikan satu teknik pembelajaran, apakah efektif untuk anak yang ya misalkan efektif untuk proses pembelajaran dengan konsep anak yang seperti apa. Nah, keefektifan ini dari teknik belajar itu kita bisa menambahkan konsep, kita bisa memadukan konsep sehingga menghasilkan konsep baru yang itu berdasarkan dari hasil pemikiran kita. Nah, setelah kita memahami motif, memahami karakteristik dan konsep dasar dari penelitian pengembangan, bagaimana model-model penelitian pengembangan yang selama ini biasa kita gunakan. Nah, pada proses perancangan produk, peneliti memang harus menggunakan model perancangan untuk membuat rancangan produk awal. Artinya, dalam proses R&D ini, ada sebuah tahapan atau prosedural yang harus kita gunakan. Bapak Ibu harus menggunakan model yang tepat untuk penelitiannya. Nah, ada 3 kategori yang menunjukkan apakah pembentukan model diterapkan untuk mengembangkan. Satu, misalkan instruksi pembelajaran di kelas. Bagaimana kategori ini kita pahami? Yang kedua, produk yang diterapkan oleh pengguna lain daripada pengembangnya. Artinya produk yang diterapkan oleh pengguna lain ini itu apakah sudah sesuai dengan yang dikembangkan atau apakah yang kita kembangkan ini juga sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna lain gitu. Karena seringkali kita menghasilkan sebuah produk itu kita gunakan kondisinya, kebutuhannya itu kan untuk kebutuhan fokus penelitian kita. Nah, kecuali penelitian R&D ini kita gunakan memang untuk luas secara nasional, itu bisa kita terapkan. Nah, sistem instruksional yang lebih besar atau kompleks yang secara langsung menuju pada permasalahan organisasi atau tujuan. Nah, inilah salah satu contoh pembentukan model, misalkan dalam 3 kategori dalam bidang pendidikan. Nah, yang ini adalah model dari Gerlach dan Eli. Jadi tadi kan ada model-model ya, Bapak Ibu bisa memahami dari model ini, mulai dari proses spesifik kontennya mau kemana, kemudian tujuannya untuk apa, kemudian ada penilaian di sini, kemudian setelah adanya penilaian ditentukan juga strateginya bagaimana, kelompoknya seperti apa, lokasi sumbernya, evaluasi dan feedback. Nah, penggunaan model-model R&D ini juga akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini beberapa contoh saya berikan tentang model pengembangan. Ada model Hennig, Molenda, Russell, dan Smaldino. Ini modelnya merupakan pengembang instruksional. Mungkin dalam bidang pendidikan Bapak Ibu juga familiar dengan model ini karena dia berkaitan dengan instruksional berorientasi pada kelas. Nah, singkatan modelnya itu ASYOR yang secara tepat paling luas diadopsi dari teks dalam media pembelajaran dan teknologi. Di sini berarti pada proses pertama Bapak Ibu harus menganalisis kebutuhan siswa, kemudian menentukan tujuannya, memilih dan memilah media dan materialnya apa saja, bagaimana penggunaan dari media dan materialnya, kemudian Bapak Ibu melakukan pengujian dengan melibatkan para siswa, evaluasi dan revisi dari hasil uji coba misalkan. Dan yang berikutnya adalah model Habib, Sefik, Rahman, dan Rasal juga. Ada plan, implement, evaluasi. Nah, plan itu pasti kan berkaitan dengan perencanaan ya Bapak Ibu. Di awal Bapak Ibu harus sudah merencanakan langkah pertama harus apa yang dilakukan. Nah, implementasi ini tentunya berkaitan dengan uji coba dan evaluasi tentunya berkaitan dengan perbaikan-perbaikan model yang sudah kita bangun. Yang berikutnya adalah model Morrison, Ross, dan Camps. Ini model ini sangat familiar mungkin bagi para teman-teman di dunia pendidikan. Seringkali kita menggunakan model ini untuk mengujinya. Nah, itu ada dalam lingkaran-lingkaran besar. Yang pertama ada
By planning, revisi gitu ya, bagaimana implementasi, uji, evaluasi sumatifnya, supportnya apa saja. Di sini dalam proses awal dilakukan dengan mengidentifikasi instructional problems-nya, kemudian karakteristik siswanya bagaimana, menganalisis data yang sudah ada, menentukan tujuannya sampai kepada konten yang kita butuhkan untuk rancangan model, instruksionalnya. Nah ini biasanya lebih tepat untuk bidang pendidikan. Nah, yang berikutnya model bergam sama more di sini ada input. Nah, input itu macam-macam di sini Bapak Ibu, ada problems-nya seperti apa, kemudian ada activities, deliveries, dan evaluation. Nah, ini tahapan yang digunakan dalam model more. Kemudian ada model gantry, di sini ada dua komponen, development komponen sama supporting komponen. Nah, di dalam development komponen tentunya diawali dengan analisis ya Bapak Ibu, analisis kebutuhan, kemudian dari hasil analisis kebutuhan itu kita menghasilkan data, hasil analisis kita adopsi untuk mendesain produk, bagaimana produknya, setelah produknya itu selesai seperti apa bentuk prototipe-nya, kemudian bagaimana nanti penerapan produk itu, bagaimana produk itu diimplementasikan, dan kita mengevaluasinya. Kemudian apa yang sudah kita lakukan di komponen pertama, kita kepada supporting komponen. Nah, supporting komponen ini menjadi bagian-bagian aspek yang harus kita pertimbangkan dalam pengembangan produknya. Bagaimana budget atau resource-nya, personalnya, fasilitasnya, manajemen. Karena pengembangan produk kalau kita tidak mendapatkan dukungan dari manajemen, fasilitas, budget, personal, gitu, dan lain sebagainya, atau partisipan yang terlibat tentunya tidak bisa menghasilkan produk yang kita harapkan. Nah, model Bock dan GEL, model ini yang sering digunakan, sangat familiar dan sering sekali digunakan karena tahapannya yang menurut saya sederhana, sistematis, dan mudah dipahami, serta mampu diimplementasikan pada bidang apapun. Bukan hanya bidang pendidikan, tapi mungkin bidang eksak, bidang sosial lainnya, gitu ya. Kemudian bidang psikologi itu bisa kita gunakan. Di tahap pertama, itu di sini bagaimana Bapak Ibu harus melakukan pengumpulan informasi, ya, dan disinilah terjadinya proses analisis kebutuhan Bapak Ibu di preliminary research, jadi pada proses penelitian pendahuluan. Setelah data analisis kebutuhan kita peroleh, kita analisis menjadi pijakan untuk perencanaan produk. Ya, kemudian pada desain, langkah berikutnya adalah pengembangan desain atau produk awal, bentuknya seperti apa, kemudian produk awal ini kita uji coba, setelah uji coba, tentunya atau setelah melakukan penilaian di prototipe awal, tentunya ada masukan, kemudian direvisi, setelah revisi kita uji coba kembali produk utama tersebut. Setelah uji coba, kita akan dapat data masukan, kemudian kita revisi, setelah revisi, uji coba kembali, sampai akhirnya nanti ada masukan dan memperoleh produk. Dan baru kita proses diseminasi dan implementasi. Nah, pada contoh Bock dan GEL di sini, memang ada 3 produk yang dikembangkan gitu ya. Ada 3 produk tahapannya. Dari preliminary form produknya, kemudian main field testing sama operational field testing sampai dapat final produk. Nah, apakah cuma 4? Ketika Bapak Ibu sudah pada tahap operational field testing itu biasanya uji coba kelompok lebih besar Bapak Ibu. Sedangkan main field testing itu uji coba kelompok kecil. Nah, pada di preliminary field testing itu kita melakukan penilaiannya walaupun belum pada uji coba lapangan, kita bisa melakukan dengan uji coba ahli ataupun dengan uji coba implementasi dari konsep teori yang kita gunakan. Nah, setelah kita melakukan uji coba produk pada lapangan yang lebih besar atau dengan jumlah partisipan yang lebih besar, belum tentu kita sudah akan mendapatkan final produknya. Bapak Ibu boleh merevisi produk itu lagi, kemudian mengembangkan sampai betul-betul bahwa produk akhir itu sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita identifikasi di awal. Nah, selain Bock and GEL, juga tahapan yang mudah adalah model Dig and Carry. Ini sering juga dilakukan. Biasanya dalam bidang pendidikan, Bapak Ibu sering melakukan ini. Di tahap pertama itu mengidentifikasi instructional goals-nya, itu untuk apa, kemudian kita melakukan analisis kebutuhan, bagaimana konteks analisis kebutuhan siswanya, berarti ini situasi, analisis situasi, dan analisis kebutuhan, kemudian menetapkan
tujuannya disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan dan analisis situasi, kemudian pengembangan penilaian awal, pengembangan yang langkah ke-6, 7, 8, 9, sampai 10, dan tahapannya itu akan saling terkait dan tidak terputus, sampai betul-betul Bapak Ibu mendapatkan produk yang tepat. Nah, ini model Adi nih juga mudah ya Bapak Ibu, karena dari berawal analyze, design, develop, kemudian implement, kemudian evaluation. Nah, di evaluation itulah di hasil sumatif formatifnya itu ada di proses dari analisis dan implementasi. Nah, berbicara tentang analisis desain itu akan ada garis di situ, garis bolak-balik ya Bapak Ibu panahnya. Setelah analisis kita uji apakah sudah sesuai, boleh analisis lagi. Setelah hasilnya ada, kita boleh mendesain, kemudian kita analisis, kita tentukan apakah sudah sesuai, kemudian kita boleh revisi lagi, pengembangan, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya lagi adalah model Jolian-Bolito. Ini biasanya dilakukan dalam pengembangan bahan ajar, materi, kebutuhan pedagogik ya Bapak Ibu dalam bidang pendidikan itu sangat mudah, karena tahapannya juga sesuai dengan kebutuhan pengembangan bidang pendidikan. Nah, di sini saya menambahkan tentang analisis kebutuhan Bapak Ibu. Analisis kebutuhan ini memiliki peran yang sangat penting di dalam proses penelitian dan pengembangan. Kenapa? Tanpa adanya analisis kebutuhan, tentunya produk yang kita kembangkan tidak akan sesuai dengan permasalahan ataupun kebutuhan dari objek penelitian kita. Siapa subjek penelitian kita? Apa objek penelitian kita? Makanya analisis kebutuhan ini sangat penting. Nah, menurut Richard disebutkan bahwa analisis kebutuhan adalah prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan pembelajar. Ini saya contohnya misalkan di bidang pendidikan kebutuhan pembelajar. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan penelitiannya bukan di bidang pendidikan, ya berarti untuk kebutuhan lapangan misalkan di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, secara umum analisis kebutuhan ini disebut juga penilaian kebutuhan. Di sana kita bisa mengetahui proses pengumpulan informasi ya sebagai dasar pengembangannya. Nah, dari teorinya Brindley menawarkan ada dua dikotomi. Ada objective needs, yaitu kebutuhan objektif, dan kebutuhan subjektif. Kebutuhan objektif ini kebutuhan yang ditentukan atas dasar pengumpulan informasi tentang situasi yang terjadi, tentang situasi yang ada di lapangan sesuai dengan subjek penelitian ataupun fokus penelitian kita. Sedangkan kebutuhan subjektifnya secara umum ditentukan melalui pengumpulan informasi dari aspek, di sini ada wants itu apa yang diinginkan oleh subjek penelitian kita atau partisipan, ada desire, harapannya apa, ya. Kemudian ada expectation, expectation-nya itu dia juga apa. Jadi nanti Bapak Ibu sebaiknya melakukan pemisahan aspek dari keinginan, misalkan harapan gitu dari si partisipan. Nah, sedangkan Hutchison dan Wharton itu mengkonsepkannya dengan kebutuhan target. Ada like, wants, necessity. Saya lebih suka menggunakan konsep ini karena kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh subjek penelitian, apa kekurangan yang selama ini dari itu kan berarti mengarah kepada kekurangan yang dirasakan oleh si subjek penelitian dari permasalahan yang akan kita selesaikan, dan apa harapannya atau yang diinginkannya, yang dibutuhkannya. Jadi ada kekurangannya apa, yang dibutuhkan apa, yang diinginkan apa. Tiga aspek itu kan sudah sesuai jadinya. Oh, kekurangannya ini, jadi mereka yang diinginkannya harusnya seperti ini. Jadi itu sangat lebih komplit ya menurut saya. Saya lebih mudah biasanya menggunakan konsep analisis kebutuhan ini, memadukan dari konsep konsepnya ini Brindley dari kebutuhan objektif dan subjektif dengan konsep ini. Nah, cara lain yang ditawarkan oleh Hutchison bahwa di dalam analisis kebutuhan itu ada yang disebut dengan required knowledge sama present knowledge. Jadi yang masuk ke objective needs dan wants yang masuk pada subjective needs. Nah, necessity itu biasanya merujuk kepada required knowledge di sini, apa yang diinginkan. Sedangkan like-nya merujuk kepada apa yang terjadi, yaitu kekurangannya apa, kelemahannya apa. Jadi keduanya nanti masuk ke dalam kebutuhan objektif, sedangkan wants-nya tercakup dalam kebutuhan subjektif dan keinginan. Nah, di sini ketika kita merancang analisis merancang research and development atau R&D, bahwa Bapak Ibu harus memahami dari fenomena yang terjadi. Jangan sampai kita
melakukan pengembangan suatu produk, menciptakan suatu produk tanpa berawal dari fenomena yang terjadi dari hal-hal yang sudah dilakukan. Nah, ini biasanya kita lakukan menganalisisnya dalam proses penelitian pendahuluan. Proses penelitian pendahuluan itu juga kita buat tidak terlalu ribet ya Bapak Ibu. Boleh melakukan dengan observasi, wawancara, dan ini bertujuan untuk mendapatkan betul-betul permasalahan yang dihadapi. Nah, setelah itu kita akan memperoleh kebutuhannya. Jadi dari data yang sudah kita peroleh di penelitian pendahuluan akan terumuskan kebutuhan yang memang selama ini dibutuhkan. Nah, apakah nanti kebutuhan ini digunakan atau diperlukan untuk menghasilkan produk baru, mengembangkan produk, atau menciptakan produk? Ketika berbicara menciptakan produk, berarti kan produknya belum ada. Tapi kalau misalkan mengembangkan produk, berarti Bapak Ibu sudah ada produk, kemudian kita observasi bagaimana hasilnya, kita analyze, bagaimana permasalahan yang muncul di lapangan, dan lain sebagainya. Nah, barulah kita kembangkan atau kita masukkan dalam roadmap penelitian sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan state of the art-nya atau kebaruannya di sini jadi lebih jelas atau relevan. Nah, dalam roadmap penelitian, kalau Bapak Ibu sering melakukan penelitian, itu bisa bagusnya kalau misalkan gini, Bapak Ibu mau mengajukan hibah penelitian, bagusnya dalam roadmap itu memaparkan hasil-hasil penelitian Bapak Ibu yang selama ini sudah dilakukan. Jadi, penelitiannya betul-betul memang berkelanjutan yang berikutnya kita pahami bahwa itu bertujuan untuk penyempurnaan ataupun pengembangan hasilnya. Atau juga kalau Bapak Ibu tidak, misalkan belum banyak melakukan penelitian, roadmap penelitian ini boleh kita konsepkan dari peneliti-peneliti terdahulu. Apa yang sudah dihasilkan oleh orang lain, itu bisa menjadi roadmap penelitian kita. Sehingga kita bisa mendeskripsikan state of the art-nya dengan sangat mudah dan jelas, karena terlihat bagaimana penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain ataupun yang sudah kita lakukan. Nah, setelah kita membuat konsep latar belakangnya, kita beralih ke konsep teoretikanya. Teoretikanya itu bagaimana atau konsep teorinya. Bapak Ibu tadi dalam research and development harus diawali dengan adanya analisis kebutuhan. Jangan sampai R&D ini tidak diawali dengan analisis kebutuhan, ya. Karena kalau R&D tujuannya kan bagaimana hasil yang kita peroleh dari penelitian ini sesuai dengan kebutuhan dari si partisipan ataupun subjek penelitian kita. Kemudian kita tentukan model R&D-nya. Tadi kan saya sudah contohkan banyak ya, model mana yang sangat cocok. Nah, penentuan model juga menjadi bahan pertimbangan untuk kita, ya, kita harus mengetahui waktu penelitian kita mau seberapa lama. Kemudian dana penelitian kita seberapa besar. Dan bagaimana hasil yang kita inginkan. Jangan sampai kita mengambil suatu model yang tidak sesuai, sehingga nanti akan terganggu dari pelaksanaan penelitiannya, waktu, kebutuhan dana mungkin yang nanti menjadi membengkak, atau banyak juga yang tidak sesuai teralokasikan. Karena mau tidak mau, biasanya kalau kita ke lapangan kan pasti akan ada dana yang harus kita keluarkan, ya Bapak Ibu. Nah, dalam proses penentuan model R&D, kita bisa mengambil salah satu model, atau Bapak Ibu bisa mengkombinasikan dari dua model. Misalkan, saya yang pernah saya lakukan dalam pengembangan model bahan ajar menulis akademik itu, mengkombinasikan dua, dari Jolien Bolito sama Bock and Gale. Bagaimana memadukan kedua model ini menjadi sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian saya. Kemudian, lakukan analisis kebutuhannya ini bukan hanya tadi di awal ya Bapak Ibu, setelah produk itu dikembangkan, kemudian Bapak Ibu analisis atau revisi, kemudian setelah kita revisi, kita analisis lagi kebutuhannya dari pengujian angket dan lain sebagainya. Nah, proses pengumpulan data yang kita lakukan di dalam R&D bisa dengan melakukan observasi, pengamatan, jenis-jenis observasi banyak ya Bapak Ibu.
itu di proses pengumpulan data gitu. Jadi kita harus bisa memahami bagaimana proses observasi yang kita gunakan. Wawancara juga banyak, dan sekarang itu lebih mudah, wawancara juga tidak perlu harus face to face. Nah, yang berikutnya adalah angket. Nah, angket yang kita sebarkan bentuknya apa? Angket tertutup atau terbuka. Bapak Ibu juga boleh menyebarkan angket ini juga secara langsung. Mungkin kalau dulu kita secara langsung itu lebih sulit ya, membutuhkan dana, membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau sekarang dalam proses pengumpulan data itu sangat mudah Bapak Ibu, apalagi dengan adanya WA atau media sosial lainnya, kita bisa memperoleh data melalui grup, misalkan. Jadi kita lebih mudah dan lebih efektif, waktu juga tidak terbuang banyak. Dokumen ini misalkan dalam proses pembelajaran ketika saya mau mengembangkan bahan ajar, tentunya saya harus menganalisis dokumen materi ajar yang selama ini digunakan atau silabus yang selama ini kita gunakan, karena itu menjadi bahan pijakan yang sangat penting juga. Kemudian catatan lapangan itu bisa kita gunakan pada saat kita melakukan uji coba lapangan tes, karena tes bisa digunakan ataupun tidak, tergantung kebutuhan kita. Kalau saya karena melakukan pengembangan bahan ajar, jadi bahan ajar ini kita gunakan dan hasilnya apakah efektif juga atau tidak, salah satunya dengan tes juga. Jadi proses pembelajaran saya berikan berikan pretest itu pada saat sebelum menggunakan model materi ajar baru dan sesudahnya. Jadi sesudahnya juga kita berikan tes. Nah, bagaimana kita membandingkan hasilnya. Kemudian metode yang kita gunakan biasanya dalam proses penelitian pendahuluan itu sifatnya kualitatif. Nah, uji coba pada kelompok kecil juga bersifatnya kualitatif karena kita belum mendapatkan angka. Tapi kalau dalam proses uji coba kelompok besar biasanya sudah melibatkan keduanya, kualitatif maupun kuantitatif. Nah, analisis datanya itu bisa dilakukan secara peer assessment ataupun judgment expert. Kemudian, nah, analisis di tes ini contohnya tadi ya Bapak Ibu, yang misalkan saya melakukan pengembangan materi bahan ajar, tentunya ada tes, pre-test dan post-test. Nah, pre-test dan post-test ini kita analisis bagaimana hasilnya sebelum dan sesudah menggunakan model baru. Apakah ada perubahan tingkat kemampuan mahasiswa dalam menulis gitu. Kalau misalnya tidak terjadi perubahan, berarti model ini tidak efektif. Tapi kalau terjadinya perbedaan kemampuan ataupun bisa dilihat dari salah satunya nilai mahasiswa antara pre-test dan post-test, berarti model ini bisa dikatakan efektif ataupun layak digunakan. Gitu. Ya. Nah, berarti langkah-langkah sederhana yang tadi saya paparkan dari awal, dalam R&D itu mudah. Yang pertama, Bapak Ibu hanya melakukan pendahuluan, di dalamnya nanti ada analisis kebutuhan, analisis situasi, kemudian analisis datanya dari hasil itu. Nah, dari data hasil analisis digunakan untuk perancangan model, bagaimana model awal, kemudian uji coba, revisi, uji coba, revisi, betul-betul sampai mendapatkan model akhir, kemudian baru diseminasi. Sebetulnya saya memahami lebih sederhana R&D itu seperti itu. Gitu. Jadi dari banyak contoh model yang kita lakukan, saya merangkumnya bahwa tahapannya yang kita lakukan ini adalah seperti ini. Jadi seperti dalam bidang kesehatan pun ketika mau menemukan salah satu vaksin juga sama ya Bapak Ibu. Berarti harus menganalisis dulu di awal bagaimana kebutuhannya. Misalkan salah satunya untuk penanganan kasus COVID-19. Nah, kita kan akan menganalisis COVID itu dia ada apa saja, ada jenis virus apa, kemudian bagaimana kemudian kalau kita berikan virus ini apa bakteri ini atau misalkan obat apa dicampur, terus-terusan direvisi uji coba, nah sampai mendapatkan produk awal, baru uji coba kelompok kecil, revisi lagi, uji coba lagi kelompok besar. Dalam pengembangan virus pun yang saya pahami di dunia kesehatan itu tidak cepat ya Bapak Ibu, makanya kenapa ini sudah hampir setengah tahun lebih virus belum juga selesai. Proses yang saya lihat bahwa dalam menghasilkan suatu antivirus atau untuk mencegah misalkan kayak COVID itu tidak cepat ya Bapak Ibu, 1 sampai 2 tahun gitu. Kalau memang betul-betul mau efektif lagi, ini kan betul-betul di bidang kesehatan. Dan jangan kalau kita salah, yang ada nanti menimbulkan penyakit yang lain. Itu paling cepat pun 2 tahun gitu. Malahan saya pernah membaca satu artikel teman-teman kesehatan yang mengembangkan antivirus itu bisa sampai 5 tahun bisa dikatakan bahwa itu adalah antivirus yang tepat untuk penanganan suatu penyakit. Jadi
R&D ini juga yang tadi saya bilang, Bapak Ibu pertimbangkan sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. Mungkin kalau kita dalam bidang pendidikan sangat sederhana, dalam hitungan 1 tahun juga udah bisa selesai. Saya dulu penelitian disertasi untuk pengembangan R&D ini butuh waktu 1 tahun. Itu juga paling cepat, dan itu menurut saya masih perlu dikembangkan, karena saya tidak sampai pada proses diseminasi ataupun uji coba kelompok besarnya itu tidak melibatkan di luar kampus yang menjadi tempat penelitian saya. Jadi skopnya saya masih sangat sempit karena disesuaikan dengan kebutuhan kampus yang menjadi tempat penelitian. Nah, seharusnya kita tuh bisa melakukan pengembangan itu untuk bisa diterapkan dengan berbagai macam karakteristik tempat, mahasiswa, dan lain sebagainya. Tapi itu butuh waktu lama dan butuh dana. Gitu. Jadi karena itu kebutuhan untuk penyelesaian program dokter saya hanya membutuhkan menerapkan waktu selama 1 tahun. Setengah tahunnya itu proses revisi dan lain sebagainya itu cukup lama juga. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Itu yang bisa saya sharingkan. Nanti kita bisa diskusi kalau ada pertanyaan ya. Pak Danang, saya kembalikan ke Pak Danang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Is atas pemaparannya. Nah, sekarang saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari peserta. Saya baca dari chat dulu ya, baru kemudian kalau Bapak Ibu ada pertanyaan mau disampaikan langsung boleh. Tapi saya bacakan dulu dari sisi chat di sini. Oke. Dari Bu Mardia, untuk materi PPT bisa di-share? Iya, nanti akan saya share bersamaan dengan rekaman dan e-sertifikat. Terus dari Bu Febi, oke. Oh ya, Bu Febi dari IAIN Bukit Tinggi. Belum daftar ya Bu? Ibu bisa registrasi dulu Bu ke temanacara.com, lalu pilih posternya, lalu Ibu register di situ. Karena nanti untuk email dan sertifikat akan kami ambil dari data tersebut. Oke, lanjut dari Bu Debi. Bu Uis, mohon penjelasannya bagaimana cara atau tips untuk menentukan atau memilih model pengembangan penelitian agar sesuai dengan kajian penelitian kita. Misalnya bidang pendidikan dan sejarah. Menentukan metode pengembangan penelitian, Bu. Silakan. Oke. Bu Debi berarti di bidang pendidikan. Nah, ini apakah pendidikan untuk sejarah ataukah kita berbicaranya beda? Kalau sepahaminya di bidang pendidikan dan sejarah. Ada 2 asumsi ya Pak Danang. Di bidang pendidikan, apakah itu pendidikan sosial sejarahnya atau memang berkaitan dengan sejarah? Oke. Saya memahaminya mungkin di bidang pendidikan dan sejarah. Nah, bagaimana kita menentukan dan memilih model? Ini yang tadi saya di awal jelaskan, Bu. Jadi Ibu pahami apa yang terjadi atau fenomena apa yang terjadi dalam bidang pendidikan dan sejarah ini, gitu. Nah, kemudian dari pemahaman fenomena di sosial ataupun di lapangan yang terjadi, kemudian Bapak Ibu bisa lakukan analisis kebutuhan dengan penyebaran angket. Atau misalkan pendidikan sejarahnya apa ya? Saya ambil misalkan pendidikan sejarah, Ibu membutuhkan satu metode pembelajaran sejarah yang inovatif. Karena kan selama ini kalau kita belajar sejarah malas ya Pak Danang. Harus menghafal tahun, harus tahu ceritanya sangat panjang kan kalau kita berbicara sejarah, dan kita itu harus kuat ingatan untuk mengetahui sejarah, jangan sampai salah. Karena kalau sejarah yang kita sampaikan salah, itu bisa berbahaya. Nah, salah satunya misalkan contohnya metode nih. Nah, apalagi sekarang daring. Atau kita Ibu misalkan mengajarnya untuk perguruan tinggi ataupun untuk tingkat menengah. Nah, metode yang selama ini misalkan kita dengan cara apa namanya ya, agak manual ataupun ceramah misalkan atau diskusi, itu agak jenuh, dan kadang mahasiswa sekarang kalau yang memang betul-betul kondisi perguruan tingginya, kelasnya, ataupun siswanya betul-betul bukan yang pilihan, mereka untuk diajak berdiskusi, berdebat itu sangat sulit ya Pak Danang. Betul-betul sulit, itu yang saya rasakan. Berbeda kalau kondisi kelas ini penuh dengan persaingan dan ingin punya ambisi untuk belajar lebih banyak. Nah, itu nanti berbeda. Nah,
metodenya misalkan Ibu, aduh selama ini kok menjemukan ya mengajar sejarah. Nah, yang tadi saya pernah sampaikan juga, coba Ibu melakukan kombinasi dengan pemampatan teknologi. Bagaimana pembelajaran daring, gitu. Daring dengan adanya teknologi, Ibu bisa mengembangkan satu website atau video animasi yang lebih hidup untuk memaparkan konsep pembelajaran tentang satu sejarah. Nah, apalagi saat ini media sosial, saya percaya kok hampir semua orang maupun di pedesaan dan sebagainya itu sudah memiliki smartphone. Hampir mungkin apalagi di kota besar, kecuali mungkin di daerah yang sangat aksesnya sangat sulit, itu mungkin belum terlalu banyak. Nah, bagaimana nanti Bapak, Ibu bisa menggunakan ini, memanfaatkan ini, ataupun media sosial untuk media pembelajaran sejarah ini. Nah, di awal berarti harus melakukan analisis kebutuhan. Ibu bisa menyebarkan angket, bisa mewawancara, atau lebih sederhananya observasi dokumen yang sudah ada. Itu bisa kita lakukan. Jadi, dalam menentukan atau memilih model pengembangan penelitian, salah satunya misalkan kalau saya lebih prepare book and gale atau carry ya, itu tahapannya lebih sederhana. Jadi tadi saya rangkum di akhir bahwa intinya cuma beberapa langkah saja gitu. Intinya cuma itu, pendahuluan untuk mengetahui masalah, kemudian analisis kebutuhan, tahu masalahnya apa, nanti dari hasil pengembangan model gitu. Nah, bagaimana ini bisa sesuai dengan masalah kita. Tadi, kalau Ibu mau mengembangkannya instruksional, itu bisa pakai Dick and Carry. Itu juga dia mudah, modelnya sederhana dan mudah kita lakukan. Nah, tapi kalau kita misalkan memilah antara bagaimana menanamkan nilai pendidikan tentang nilai yang terangkum di dalam sejarah, itu akan beda lagi ya Pak Danang. Tapi intinya, kalau tahapan yang kita lakukan, modelnya itu sama. Nah, Joly and Bolito, Dick and Carry itu lebih mudah kita gunakan karena kita di bidang pendidikan, instruksional. Book and Gale ini itu juga bisa, tapi juga bisa di bidang yang lain. Nah, itu Pak Danang yang bisa saya jelaskan untuk misalkan di bidang pendidikan dan sejarah. Baik, Bu Debbie, ada yang mau disampaikan lagi? Silahkan nyalakan mikrofonnya, mungkin belum jelas. Iya Bu, makasih Bu Eus. Ya. Selama ini memang untuk model-model untuk pengembangan model pembelajaran maupun media dan juga ini bahan ajar itu selalu menggunakan Dick and Carry semuanya. Nah kemarin ya itu kalau sasarannya itu kan dalam kajian penelitian itu yang saya lakukan selama ini kan nggak hanya dalam pendidikan sasarannya, tapi juga dalam masyarakat misalnya. Itu apakah Dick and Carry itu bisa digunakan gitu loh untuk modelnya itu. Terutama dalam kajian sejarah ilmu murni. Ilmu murni ya? Oke. Berarti ilmu murni sosialnya ya Bu ya? Tidak dalam pendidikan. Memang sih kalau kita pahami Dick and Carry sama Joly and Bolito itu lebih ke pendidikan ya Bu. Nah, saya lebih sarankan sebetulnya Book and Gale. Dan Book and Gale ini tahapannya juga kan sangat mudah ya Bu. Karena pada intinya di dalam R&D itu tadi analisis, desain, uji coba, itu berarti evaluasi, uji coba, baru dapat model akhir, diseminasi. Dari semua model yang saya pahami, itu cuma itu tahapannya. Jadi kalau bidang murni yang lainnya, saya lebih prepare ke Book and Gale. Atau misalkan tadi Azure dari model yang lain. Karena kayak Ross and Camp, kemudian Dick and Carry, Joly and Bolito itu benar-benar murni untuk ke pengembangan kurikulum awalnya yang saya pahami dari konsep teorinya. Nah, karena Ibu misalkan di sejarah lebih ke bidang murninya ya Bu, betul-betul memang bidang sejarah, bidang berarti masuknya sosial dan sosiologi, itu saya sih lebih prepare menyarankan Book and Gale, karena saya juga melakukan ini untuk penelitian yang lain. Gitu, karena kan dia tahapannya umum ya bahasanya, analisis kebutuhan, kemudian desain model awal, uji coba, revisi. Nah itu kalau memang untuk melakukan, jadi nanti kita di dalamnya bisa merancang dengan konsep sendiri, atau Ibu mau memadukan dengan model yang lain juga tidak apa-apa Bu.
gitu. Karena tadi kan dari contoh-contoh model yang saya berikan itu tidak hanya untuk bidang pendidikan, tapi juga bisa untuk bidang yang lainnya. Dan itu juga lebih mudah, kayak model Gerlach, Early, kemudian Henning, Molenda, Russell tuh itu juga emang tepat sih untuk pendidikan. Tapi model yang ini model newbie, Semik, Rahman itu juga bisa untuk bidang yang murni. Nah, kalau ini pendidikan, saya lebih prepare-nya ini untuk yang bidang selain pendidikan juga bisa. Ini juga bisa, Bu, model ADI. Nah, ini ADI juga mudah untuk bidang lainnya. Gitu, Bu. Ya, Bu Es, makasih banyak atas informasinya dan penjelasannya. Ya, sama-sama, Bu. Baik, semoga jelas ya Bu Debi ya. Nanti kalau belum jelas pengen tanya-tanya lagi bisa di japri ke Bu Isnya. Iya, boleh. Boleh ya, Saya Bu, dengan ya? senang hati Iya. selama ini banyak ketika kita sudah webinar masih ada teman-teman yang silaturahmi ya Pak Dana. Iya, betul. Saya juga suka berbagi dengan apa yang saya miliki. Jadi ketika saya akan menginformasikan yang memang sesuai dengan pemahaman saya. Jadi kan saya juga bisa belajar lagi ya. Iya, betul. Dari teman-teman yang lain gitu. Baik, Bu Is. Ya, makasih Pak Dana. Ya, kita lanjut ya Bu Is ya. Ada pertanyaan dari Bu Holida. Assalamualaikum Bu Is dan Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Bu Holida. Selamat bergabung kembali. Oke. Pertanyaannya adalah mohon petunjuk praktis untuk rancangan penelitian yang bertujuan menciptakan model baru dalam pendidikan pranikah. Itu pertanyaan nomor 1 ya Bu. Berarti berkaitan dengan petunjuk praktis rancangan penelitian Bu. Rancangan penelitian terkait menciptakan model baru dalam pendidikan pranikah. Lalu pertanyaan kedua, apa teknik penarikan sumber data dan teknik pengumpulan data yang tepat? Oke, untuk menciptakan model pendidikan pranikah itu model penarikan sumber data atau teknik penarikan sumber data yang tepat seperti apa ya Bu? Kemudian yang ketiga, apakah penelitian untuk menciptakan model baru itu perlu eksperimen? Karena waktu hanya 3 bulan. Oke. Ya, baik. Ya, terima kasih Ibu Bu Holida. Bu Holida, ya. Dari Padang ya. Dari Padang, betul. Iya, banyak nih teman-teman dari Padang. Saya juga banyak teman-teman dari Padang. Cuma dari Imam Bonjol baru saya agak lupa, kayaknya nggak ada sih teman dari UIN, karena kebanyakan dari selain UIN sih. Oke, begini Bu. Nah, saya melihatnya pendidikan pranikah selama ini kan konsepnya itu kalau di kantor KUA ya mungkin, atau di mana mereka kan hanya diberikan seperti ceramah, pemahaman, kemudian tanya jawab, diskusi. Kan model pendidikan pranikah itu seperti itu ya. Yang sering terjadi. Kalau misalkan demikian, berarti kan itu akan menjenuhkan ya Bu, karena terkadang seringkali ketika kasus-kasus perceraian pun banyak karena banyaknya pemahaman terhadap konsep pernikahan itu sendiri, baik itu mungkin di agama Islam, di agama Kristen dan lain sebagainya. Karena kalau saya lihat di setiap agama itu memiliki konsep yang memiliki benang merah yang sama dalam inti pemahaman, definisi, atau root dari pernikahan itu sendiri. Nah, jika selama ini hanya seperti itu, saya sih lebih prepare untuk lebih memahami pendekatannya itu adalah pada konsep praktis, lebih ke empirisnya. Artinya bahwa bagaimana kita memberikan pemahaman konteks dari pernikahan itu, gitu loh. Jadi Ibu di awal harus mendapatkan data dari peserta yang akan melakukan pendidikan pranikah itu, mereka sebetulnya butuh apa. Karena kalau kita hanya memberikan pendidikan dengan cara ceramah, si objeknya itu hanya mendengarkan, saya yakin itu hanya 10-20% yang dipahami. Kalau mau keseluruhan bisa dipahami, harus betul-betul dari konsep kebutuhan si calon mempelai, kemudian konteks yang lebih implementatif. Gitu. Proses pendidikannya itu lebih kepada implementatif, sehingga si calon mempelai itu bisa memahami apa itu konsep pernikahan. Nah, teknik pengumpulan datanya itu Ibu bisa tadi, biasanya yang kita lakukan adalah observasi, wawancara, kemudian
dokumen, atau dokumen ini mungkin Ibu bisa ambil dari misalkan KUA yang melakukan pendidikan pranikah. Pastikan seharusnya, yang saya pahami seharusnya kantor KUA ini memiliki hasil evaluasi dari setiap pendidikan pranikah yang dilakukan misalkan. Nah, wawancara bisa Ibu lakukan dengan pihak dinas yang terkait, kemudian orang yang terkait dengan pernikahan. Nah, penyebaran angket juga bisa dilakukan seperti itu. Itu adalah proses pengumpulan datanya yang tepat seperti itu. Kalau tes, kita tidak gunakan tes ya, Ibu. Nah, apakah perlu juga eksperimen? Sebetulnya eksperimen itu mungkin kita pahaminya adalah dalam uji coba ya Bapak Ibu, mengeksperimenkan apakah ini tepat atau tidak. Tapi ketika waktunya hanya 3 bulan, yang tadi saya sampaikan, sebetulnya berapa model yang harus kita ciptakan sampai betul-betul bisa mendapatkan model akhir, apakah sampai 3, 4, 5, ataukah harus 1 tahun, 6 tahun. Kalau saya prototipe orang yang memahaminya adalah itu bergantung dari kebutuhan penelitian Ibu. Kalau ternyata waktu 3 bulan itu dengan proses uji coba produk wawancara bisa dilakukan, bisa. Jawaban saya bisa. Misalkan di awal Ibu analisis kebutuhan, kemudian observasi lakukan dalam seminggu, kemudian desainnya selesai dalam waktu 1 minggu, dalam 1 bulan itu bisa analisis kebutuhan, mendesain awal, kemudian melakukan apalagi uji coba tahap awal. Nah, karena ini prosesnya hanya dilakukan dengan observasi, wawancara, dan penyebaran angket dan analisis dokumen, jadi tidak membutuhkan yang terlalu lama. Nah, saya dulu 1,5 tahun karena kan berkaitan satu dengan adanya penilaian dari judgment expert yang lama, peer assessment yang lama, kemudian kalau penerapan di lapangan dalam proses pengajarannya saya juga cuma 1-2 bulan gitu. Jadi itu lebih cepat. Tapi kalau di sini Ibu cukup dengan observasi, wawancara, angket, dokumen. Nah, itu bisa dilakukan semuanya itu ketika Ibu memang betul-betul mengefisiensikan waktu. Jadi tidak ada terjeda kosong. Saya sampai 1 tahun, 1,5 tahun itu karena memang ada jeda waktu kosong menunggu dari si peer assessment, judgment expert gitu loh penilaiannya. Kalau ternyata ini penilaian pakar misalkan atau peer assessment yang Ibu libatkan itu lebih cepat, itu dalam waktu 3 bulan bisa. Di bulan ketiga, Ibu bisa implementasi. Biasanya kan pendidikan pranikah itu bisa dilakukan 1-2 pertemuan atau 3 pertemuan itu juga cukup kok untuk melihat hasil. Jadi seperti itu Bu. Tidak perlu proses pendidikan yang kita berikan ataupun eksperimen di lapangannya itu terlalu lama. Karena kan Ibu melakukan, tadi misalkan Ibu mengembangkannya lebih kepada model implementatif gitu. Itu tidak perlu waktu lama. Misalkan 3 kali proses pengajaran itu udah bisa cukup kok. Minimal itu kalau saya pahami 3-4 kali itu udah cukup. Demikian Bu Kholidah. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Ibu? Oh ya, langsung Ibu Ais. Ya, boleh Bu. Ya, terima kasih, sangat tercerahkan. Tapi ada yang menjadi unik-unik juga loh Bu. Gimana? Fenomena yang kita paparkan di latar belakang itu kan karena walaupun mereka diberi pendidikan setiap melakukan pernikahan di KUA setempat, tapi kan fakta hasil penelitian semua PA yang ada di Indonesia kan tetap tingkat perceraian itu meningkat, bahkan drastis meningkatnya. Jadi betul. Ketika kita ingin model yang akan kita katakan ini cocok, sesuai, tentu perlu bukti ketika mereka sudah menikah. Biasanya kan Ibu, orang kalau awal-awal menikah itu kan adem-adem, harmonis. Betul. Tapi nanti nampaknya itu kan sudah lama menikah atau punya anak. Nah, jadi kita ingin melihat apakah model tadi itu mereka bisa menerapkan di rumah tangga sehingga bisa minimalisir atau tidak sampai terjadi perceraian walaupun mereka menemui masalah-masalah. Itu yang kita apakan Ibu. Kalau perlu eksperimen, ini sebetulnya Ibu, kalau nggak terjadi pandemi, ini kan waktunya hampir setahun Ibu. Tapi karena COVID ini, kami dikasih waktu Juli sampai Agustus September. Nah, kira-kira gimana itu apanya Bu modelnya? Atau begini aja bisa Bu, maaf. Mungkin kalau eksperimen seperti itu enggak mungkin dalam durasi 3 bulan.
Kalau simulasi, bentuk simulasi itu mungkin, Ibu? Boleh. Jadi dalam bentuk simulasi itu boleh dilakukan, Bu. Dan terus paling tadi yang Ibu sampaikan lebih menarik. Jadi data awal itu Ibu betul-betul dari data misalkan tingkat perceraian. Kan biasanya kalau orang melakukan perceraian itu kan ada alasannya ya, Bu ya. Iya, alasannya ini. Nah, itu Ibu bisa beli bijakan. Kalau saya melihat kenapa sih mungkin karena selama ini sering juga banyak teman-teman yang curhat masalah pernikahan ya, Bu. Pernikahan? Iya. Jadi kalau saya pribadi, saya alhamdulillah udah sampai 11 tahun menikah, 12 tahun ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mabruk Ibu, mabruk. Tidak ada yang namanya pertengkaran esensi besar. Itu kenapa? Kalau saya memahaminya, mungkin karena dalam agama saya, karena niatnya satu ibadah. Dan yang kedua, saya menikah itu karena kekurangan pasangan. Nah, orang kadang kan kita tidak memahami itu. Ketika itu yang tidak banyak dimiliki oleh pasangan itu. Itu yang harusnya kita berikan pemahaman. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, Ibu lebih kepada konteks inti konsep pernikahan itu apa. Kadang kan orang yang namanya pacaran ya, Bu, orang yang pacaran itu kita nyarinya memberikannya di awal itu yang bagus-bagusnya, tidak mau menunjukkan yang buruknya. Tetapi yang buruknya itu belakangan, 1 tahun 2 tahun baru kita lihat. Iya, betul, Bu. Yang kedua juga di antara pasangan ini sering terjadi, saya melihatnya adalah tidak adanya keikhlasan di dalam kita menikah itu karena perbedaan, bukan adanya kesamaan. Kalau saya memahaminya itu, kita menikah itu karena kita memiliki kekurangan yang kita butuhkan untuk dilengkapi oleh pasangan kita. Jadi dan kita tidak memerlukan memaksakan bahwa pasangan kita harus menjadi seperti orang yang kita mau, tapi adalah menerima itu. Harusnya konsep itu yang kita ajarkan dan kita pahami. Saya menikah dengan orang yang umurnya jujur Bu itu beda 23 tahun dengan suami. Dan itu 2 generasi yang cukup panjang dan saya menyamakan ini dengan suami itu tidak terlalu berat karena di awal memahaminya ke sana. Saya konteks memahaminya itu. Di awal kita meniatkan dengan ibadah karena Tuhan, yang kedua memahami konteks bahwa menikah itu karena perbedaan dan kekurangan sama keburukan kita. Bukan karena kelebihan kita. Jadi ketika saya menikah sudah tahu keburukannya dia, gaya dia marah, ya sudah, kita menerima itu dengan tanpa adanya permasalahan-permasalahan emosi atau penuntutan bahwa kamu tuh harusnya segini loh, kamu mengerti begini loh. Kadang orang dia itu nggak pernah mengerti saya gitu. Jadi ketika saya marah, dia egois dengan konsepnya. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, saya lebih prepare ketika Ibu mau benar-benar meneliti ini. Saya nggak tahu ya, Bu, pada beberapa teman-teman saya analisa ketika konsepnya sama dengan saya, mereka adem ayem gitu. Iya. Saya menikah 11 tahun lebih ini, itu yang namanya berantem tuh hampir nggak ada. Jadi ribut besar tuh nggak ada. Cuma 1-2 kali saya tuh pernah disentak suami karena sayanya yang terlalu over menyikapi masalah gitu. Nah, selama 11 tahun ini saya melihat dan kemudian beberapa teman-teman ketika ada sharing tentang masalah pernikahan, karena kita pahamnya dari konteks, Bu. Konteks kita menikah itu untuk apa? Nah, ini sangat bagus sebetulnya untuk meminimalisir. Apalagi kalau pasangan muda yang terlalu emosional, melihatnya yang bagus-bagusnya saja, tidak mengungkap itu nggak bisa gitu. Nah, itu dari contoh kasus itu bisa jadi data awal, Bu. Ini sangat bagus malahan. Saya lebih senang kalau Ibu memang bisa mengimplementasikan ini. Dan tadi mungkin Ibu ini untuk agama Islam ya, Bu ya. Iya. Dari konsep Ibu bisa membangun desain dari konsep Islam yang dikatakan dalam Al-Quran secara konteks itu bagaimana sebetulnya. Itu bisa jadi model baru, Bu. Jadi kan selama ini ketika kita memberikan pendidikan yang saya pahami ketika mengikuti kewajiban istri begini, suami cuma literal saja pemahamannya, jadi harfiah, tapi tidak sampai kepada pemahaman yang konteks gitu. Dan kita nggak ngerti bagaimana apa sih kewajiban suami, apa sih kewajiban istri gitu. Cuma sekedar harfiah saja. Ya yang ada ketika muncul perbedaan ya masalah gitu ya, Bu ya. Nah, saya lebih prepare ke Ibu lebih implementatif dengan konteks apa yang sebetulnya di dalam agama yang diajarkan Tuhan ketika pernikahan ini seperti apa. Gitu. Dari contoh-contoh model pernikahan. Itu sebetulnya sangat bagus loh, Bu. Dan saya melihatnya fenomenanya ya, Bu ya. Saya bisa sering memperhatikan juga itu yang kurang. Karena kita tidak memahami itu. Karena kita menikah bukan karena kekurangannya. Kita menikah karena kekurangan orang itu, kita gunakan untuk melengkapi kekurangan kita. Jadi selama ini melihatnya kelebihannya ya, Bu. Itu yang terjadi untuk di pasangan-pasangan saat ini. Ibu bisa satu lagi terakhir menambah bertanya boleh. Kita lagi, Bu. Sedikit lagi, Bu.
Halo. Iya, halo. Bisa satu lagi, Ibu? Oh, boleh, boleh. Yang jelas, terima kasih, Bu. Itu ilmu, masukan yang luar biasa. Insya Allah kalau Ibu punya waktu, kita nanti jadikan Ibu Boleh. tim dari penelitian kita. Boleh ya, Bu, ya? Boleh, mangga dengan senang hati. Ini, Ibu, yang kita mesti ragu lagi, kapan kita berhenti mengumpulkan data dari narasumber itu, Ibu? Kapan kita berhenti mengumpulkan data? Kapan kita berhenti? Kalau R&D berbeda dengan kayak action research ya, Bu. Kalau R&D bisa kita batasi sesuai dengan kebutuhan kita, Bu. Jadi kalau di action research itu kan longitudinal. Akan berhenti ketika kita melakukan penelitian tindakan itu kalau sudah jenuh dan tidak timbul masalah. Tapi kalau R&D kita konsepkan sendiri, Bu. Misalkan Ibu cuma butuh data pemahaman konsep. Jadi nanti Ibu misalkan angket nih, Bu. Karena kan tadi saya bilang, Ibu batasin dengan wawancara, Ibu tentukan pertanyaannya itu sesuai dengan kebutuhan untuk analisis data Ibu. Angketnya kita buat juga untuk sesuai kebutuhan kita. Jadi itu pasti akan berhenti kalau data kita sudah terkumpul semua. Konsep pengumpulan datanya itu berbeda dengan seperti tindakan, penelitian tindakan. Kalau tindakan longitudinal itu bisa sampai setahun, 2 tahun kalau memang datanya belum jenuh dan selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau R&D kan konsepnya kita yang menentukan batasannya. Jadi jangan sampai kayak misalkan gini, tadi misalkan Ibu mau mengetahui konsep pemahaman konteks pernikahan dari para pasangan muda misalnya. Ibu batasin, buat pertanyaannya membatasi sesuai dengan rujukan konsep teorinya. Itu udah cukup, Bu. Jadi Ibu jangan sampai membuat data sesuai di lapangan deh, mengalir, tidak. Kalau di R&D tidak. Ya, jadi Ibu buat sendiri. Jadi observasi pun Ibu hanya mengambil data sesuai kebutuhan Ibu, kemudian wawancara, lebih baiknya sih kalau menurut saya wawancara sudah kita tentukan pertanyaannya kita apa. Apalagi angket. Angket sudah, saya lebih prepare sih kalau angket dengan pertanyaan jenis tertutup ya. Jadi pertanyaan tertutup ini kan sudah kita tentukan, Bu. Beda dengan pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan terbuka kan bisa berkembang ya, Bu. Berkembang, iya. Iya, bisa berkembang terus sesuai dengan partisipannya. Jadi karena ini bukan murni kualitatif, bisa karena mixed method, itu bisa kita tentukan. Beda dengan tindakan. Jadi Ibu tentukan saja sendiri. Karena kalau tidak ditentukan nanti butuh waktunya akan sangat lama dan nanti malahan tidak sesuai dengan kebutuhan fokusnya, Bu. Menurut saya sih seperti itu. Oke. Iya. Ibu terima kasih, tapi insya Allah akan bersambung lagi lewat chat, lewat boleh, chat aja nanti ya, Bu, ya. dengan senang hati. Iya. Sama-sama. Oke, selanjutnya gimana? Baik ya, baik. Terima kasih. Jadi kita belajar tentang pernikahan dan lain-lain. Saya jadi banyak input juga nih, karena saya tanggal 1 Agustus, insya Allah ulang tahun pernikahan yang kelima. Oh, alhamdulillah. Amin. Jadi sebuah input juga buat saya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Sama-sama. Kita lanjutkan dari Bu Mardia. Bertanya, bisa diberikan contoh untuk bidang manajemen pendidikan, Bu? Kalau untuk pendekatan model strategi bahan ajar, saya sudah sedikit paham dari penjelasan di salah satu slide tertera. Langkah 2 sederhana R&D. Apakah semua itu harus dijelaskan, Bu? Maksudnya langkah-langkahnya harus seperti itu. Karena di penjelasan selanjutnya Ibu mengatakan dulu pernah melakukan penelitian tapi tidak sampai ke tahap diseminasi. Silakan, Bu. Oke. Sebetulnya idealnya dalam R&D itu kita sampai pada tahap diseminasi. Disertasi saya tidak diseminasi dalam pemahaman untuk konteks yang lebih luas ya, Pak Danang. Jadi proses penelitian, karena waktu itu memang diperlukan hanya untuk penyelesaian penelitian disertasi saya, diburu waktu dengan, aduh jangan sampai nih molor lama selesai doktornya, itu pun saya sudah molor 1 semester yang harusnya 6 semester selesai, 3 tahun setengah, akhirnya 7 semester saya baru selesai karena waktu penelitiannya yang hampir setahun lebih. Nah, pada tahap sampai model akhir pun kita sudah peroleh itu sebetulnya tidak masalah, karena biasanya model akhir yang sudah kita peroleh itu memang sudah sesuai kebutuhan tempat kita penelitian. Nah, pada proses diseminasi atau implementatif dalam rangkaian tahapan model penelitian dan pengembangan ini, itu sebetulnya merujuk kepada
apa ya namanya, secara lebih luas di luar kampus kita. Misalkan saya waktu itu penelitian di apa namanya program studi manufaktur. Jadi konsep materi untuk bahasa Inggris menulis akademik ya hanya difokuskan untuk kebutuhan manufaktur saja. Dan ini apakah bisa diterapkan selain non manufaktur? Tentunya ini butuh lanjutan dalam diseminasi. Jadi pada saat diseminasi sebetulnya proses di sini itu akan kembali nanti Bapak Ibu memperoleh input yang betul-betul bisa dijadikan rujukan untuk pengembangan penelitian berikutnya. Karena lapangan yang kita gunakan itu lebih besar gitu. Atau kalau misalkan Bapak Ibu melakukan pengembangan bahan ajar misalkan pada jurusan bahasa Inggris. Nah, di kampus misalkan di kampus Bapak Ibu, tapi apakah hasilnya nanti bisa diterapkan ke kampus lain? Nah, pada saat proses diseminasi Ibu bisa melakukan atau meminta misalkan ke rekan sejawat untuk menerapkan model materi ajar Ibu. Nanti kan di situ nanti ada input Bu. Nah, dari input yang Ibu peroleh nanti akan apa namanya, ada masukan apakah ini cocok dengan kampus lain. Karena biasanya dalam analisis kebutuhannya karakteristiknya disesuaikan gitu loh. Jadi apakah ini harus selesai sampai diseminasi kalau betul-betul Ibu mau mendapatkan model produk yang ideal gitu. Tapi kalau memang ternyata di tahap misalkan di Book and Gale kan itu ada 10 tahap. Tapi kalau Ibu berhenti di tahap ke-9 itu sebetulnya tidak apa-apa. Karena Ibu sudah mendapatkan model akhir dan model akhir itu sudah sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang ingin Ibu selesaikan. Jadi seperti Ibu itu sih Bu konsepnya harusnya. Demikian Pak Danang, mungkin Bu Mardiahnya mau memberikan tanggapan kembali. Iya, silakan Bu Mardiah. Oh iya, terima kasih Pak, Ibu. Mengenai apakah berlanjut atau tidak ke diseminasi, saya sudah sedikit paham. Hanya yang pertanyaan pertama, Ibu mungkin bisa Gimana itu, Mak? Pertanyaan pertama, kalau di bidang manajemen pendidikan, kira-kira penerapan R&D-nya itu seperti apa ya, Bu? Karena kalau misalkan di bidang pendidikan dalam kelas, kayak menerapkan pendekatan, model, strategi, ataupun bahan ajar, saya dari penjelasan Ibu saya sudah sedikit paham. Oke. Malah kalau di manajemen pendidikan sangat banyak loh Bu. Saya sempat membantu teman yang di manajemen pendidikan gitu. Jadi kan kalau manajemen pendidikan itu kita lingkupnya lebih luas ya Bu. Ada ke kurikulum, ada evaluasi kurikulum, ada evaluasi misalkan pengajarannya, ada evaluasi karena kan misalkan gini, ada model evaluasi kayak kita merujuk ke apa sih yang pada tahun berapa itu content based apa namanya manajemen berbasis sekolah ya Bu, salah satunya itu juga kita mengenal itu pada tahun berapa itu di kurikulum perubahan berapa itu kita terapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Nah, jadi Ibu bisa menerapkan R&D ini pada bidang-bidang yang masuk skupnya manajemen pendidikan kayak tadi. Berarti evaluasi kurikulum kan sebenarnya masuk juga Bu dalam manajemen pendidikan ketika Ibu mau memberikan konsep evaluasi apa namanya proses penyelenggaraan pendidikan atau kayak tadi bidang manajemennya manajemen apa namanya penyelenggaraan pendidikan. Ibu bisa membangun satu model untuk manajemen penyelenggaraan sistem pendidikan gitu. Itu bisa. Jadi sama saja intinya dengan kayak kalau yang tadi saya contohkan memang lebih ke di kelas ya Bu implementatif, tapi kalau Ibu lebih ke manajemennya, manajemen penyelenggaraan pendidikannya, baik skupnya untuk evaluasi apa namanya kurikulum atau penggunaan anggaran, karena yang saya tahu kalau di manajemen pendidikan itu Ibu mempunyai kewenangan untuk memahami sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan, sistem penggunaan apa namanya dana pendidikan, ada sistem evaluasi pengajaran dan pembelajarannya, itu Ibu bisa ke sana. Itu malah sangat bagus sih gitu menurut saya. Malah teman-teman saya yang kemarin manajemen pendidikan lebih banyak evaluasinya. Kalau evaluasi kan hanya sekedar ada rekomendasi ya Bu. Tapi kalau Ibu bisa R&D itu misalkan bagus. Misalkan kayak model manajemen pengelolaan dana, misalkan dana BOS gitu. Karena kan banyak juga kadang berita itu
penyelewengan penggunaan dana BOS. Jadi Ibu bisa memberikan konsep model itu biar sasarannya tepat, atau manajemen penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah itu harus seperti apa sih? Kalau dalam teori begini, tapi ternyata dalam implementasinya kan tidak semudah itu. Nah, Ibu ciptakanlah model berbasis sekolah tapi yang memang modelnya Ibu, bukan modelnya orang, karena kita biasanya menggunakan sistem itu kan mengadopsi dari luar, mengadopsi dari pihak lain kan, bukan dari berawal dari kebutuhan sekolah kita. Begitu Bu. Bagaimana Bu Mardiah? Ya baik Ibu, terima kasih banyak. Mohon izin nanti bisa di chat-chat Ibu. Boleh, boleh. Bisa konsultasi. Ya. Terima kasih banyak Ibu, Bapak. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Baik, kita lanjutkan Ibu Ais ya. Ini dari Bu Rina Rosdiana. Halo Ibu, Ibu dari Universitas Pakuan nih Bu, deket lah ya. Nah ini bertanya terkait kalau pengembangan terapan media buat para guru itu menggunakan metode R&D kah? Kemudian yang kedua, jika saya memiliki penelitian dengan judul ini, apakah menggunakan R&D dan bagaimana menurut Ibu judul pengembangan model kolaborasi 2-4 kopi The Master dalam peningkatan keterampilan berbahasa. Coba Bu, silahkan dipahami pertanyaannya. Iya, itu bisa dengan R&D Bu. Nah, judulnya cukup menarik, cuma pertanyaan saya ini peningkatan keterampilan berbahasa. Jadi Ibu kan di sini media ya, jadi media belajar. Jadi Ibu pahami konsep dasar dari model kolaborasi 24 copy the master-nya. Nah, apakah model ini, pertanyaannya saya kembalikan, apakah model ini sudah ada atau belum ada dan menjadi kebutuhan berdasarkan hasil analisis masalah di penelitian pendahuluan, itu boleh. Nah, di sini ada peningkatan keterampilan berbahasa. Nah, peningkatan keterampilan berbahasa seperti kita tahu kan ada 4 ya Bu, speaking, listening, reading, writing. Nanti apakah mencakup itu? Berarti jadi nanti Ibu akan mengembangkan model kolaborasi 24 copy the master ini untuk keempat keterampilan ini. Itu sebetulnya bisa, dan ini juga bisa menarik. Bisa menariknya kenapa? Karena nanti di dalam setiap skills berbahasa kan akan timbul konsep yang berbeda tentunya ya Pak Danang. Karena apakah nanti konsepnya per skills itu akan berbeda dalam penerapan model kolaborasi ini, ataukah nanti ada perpaduan? Karena biasanya perlakuan yang kita berikan kalau mengajar murni misalkan khusus writing itu akan berbeda, tetapi sebetulnya bisa juga menjadi terpadu antara writing dengan reading misalkan. Jadi nanti Ibu harus bisa menghasilkan model yang merujuk kepada setiap skill berbahasanya ini. Gitu, Bu. Menurut saya seperti itu, Bu Rina. Iya. Ibu, terima kasih. Ini sebenarnya ada dua hal ya yang saya tanyakan itu. Yang kalau terkait dengan keterampilan berbahasa, mungkin pertanyaannya apakah memang harus keterampilan berbahasa atau fokus di salah satu keterampilan, misalnya keterampilan menulis. Ini saya mau menceritakan sedikit, Ibu. Ini kan mengapa ada model Copy 24 itu, kolaborasi 24 itu. Jadi sejauh ini di dalam aplikasi bahwa pola kolaborasi itu kan tidak ditentukan polanya. Nah, ini tuh latar belakangnya mengakomodasi bahwa semua anak itu punya hak belajar yang sama. Jadi pengelompokan itu dibatasi dengan 4, satu kelompok itu 4 orang. Hanya awalnya ada kelompok kecil dulu dari 4 orang itu. Persyaratan untuk menjadi 4 itu ada dalam satu kelompok 4 orang itu terbagi dulu menjadi 2 orang. Jadi 2 orang itu berdiskusi dulu, lalu mereka mengomunikasikan di internal kelompoknya, lalu kemudian setelah selesai secara klasikal. Itu sebenarnya pengembangan dari pola diskusi yang ingin mengusung bahwa semua anak itu memiliki kesempatan belajar yang sama, misalnya di dalam menulis di LKS atau di lembar kerja, kemudian di dalam berbicaranya dan di dalam menyimak ketika temannya menyampaikan gagasannya yang sudah ditulis oleh siswa atau mahasiswa. Lalu Copy the Master itu juga model atau teknik
teknik yang juga sudah dikembangkan oleh dosen UI ya, Pak Ismail Marahimi dalam bukunya itu mengembangkan teknik copy the master. Jadi saya itu mencoba mengembangkan pola diskusinya dengan maksudnya tadi awalnya 2, kemudian menjadi berkelompok menjadi 4 orang di keterampilan itu, kemudian tetapi di sana memanfaatkan jadi konsep copy the master itu ada master yang menjadi menjadi medianya. Master jadi misalnya teksnya adalah teks cerita fantasi misalnya. Nah, dengan media itulah mereka kemudian mengeksplor tulisan mereka dengan melihat tahapan di copy the master itu sampai mereka kemudian menghasilkan cerita fantasi. Itu yang cerita yang model itu. Terus yang satu lagi Ibu yang pertama itu jadi gini, saya melakukan PKM. PKM itu adalah melatih guru-guru dengan menggunakan media video scribe Sparkle ya. Saya bersama teman-teman melatih itu. Kalau misalnya lihat ke konten-konten di YouTube kan tidak sedetil yang kemudian kami kembangkan lewat modul sampai kemudian step by step itu menjadi bagian pelatihan sampai kemudian mereka juga dilatih untuk mengubah dari pola data yang ada di komputer, di laptop ke dalam MP4 sehingga bisa diupload di handphone para orang guru, kemudian di-share pada siswa pada pembelajaran daring nantinya gitu. Itu ke sana Ibu. Jadi ada 2 yang kemudian saya pikirkan ini kayaknya memang bisa. Yang satu yang tadi itu awalnya dari PKM, tapi kemudian apakah ini bisa menjadi penelitian yang menggunakan metode R&D? Terus yang kedua yang tadi yang berbahasa itu saya pikir apakah ini hanya penelitian kualitatif gitu, apakah juga bisa dikembangkan ke R&D gitu. Mohon pencerahan Ibu Is, mohon. Ya. Mohon. Jadi kalau yang tadi berkaitan dengan keterampilan bahasa, saya sangat-sangat menarik ya malahan ya Bu, karena selama ini ketika proses pembelajaran skill berbahasa itu kita tidak bisa pisahkan sebetulnya. Itu akan lebih pasti tetap melibatkan dalam writing pun kalau saya bidangnya selalu writing, pasti saya akan melibatkan kemampuan reading, listening, sama speaking. Dan tadi Ibu bagus bagaimana nanti ada sebuah tahap yang ini Ibu capai itu adalah ketika pun writing itu sampai pada tahap kan ada literal, inferensial, gitu, kritikal. Itu sudah pada tahap kritikal itu sangat bagus. Nantinya ketika sudah kritikal ada engagement gitu loh. Jadi ada sebuah kebutuhan yang engage bagi si siswa. Nah, apakah bisa per skill? Bisa. Apakah juga bisa dipadukan? Bisa, Bu. Nah, jadi di sini itu kan sebenarnya modelnya sudah ada ya Bu dari dosen UI yang sudah mengembangkan. Berarti nanti Ibu itu pahami model ini dari kekurangannya, dan kekurangan ini itu menjadi modal bagi Ibu untuk mengembangkan model ini menjadi model yang baru. Seperti ini, Bu. Kan Ibu pernah mendengar metode SQ4R, kan sebelumnya ada SQ3R. Nah, itu kan pengembangan. Nah, konsepnya nanti Ibu bisa menghasilkan misalkan model kolaborasi 2-4 copy the master 2. Misalkan kayak kan dari SQ3R menjadi SQ4R menjadi SQ5R gitu. Nah, Ibu nanti seperti itu sebetulnya kalau saya pahami. Jadi Ibu menghasilkan model yang baru dari model kolaborasi ini. Nah, pijakan dasarnya yaitu dari model yang sekarang sudah diciptakan sama orang UI ini. Nah, mungkin Ibu bisa juga meminta izin kepada orang UI-nya untuk bisa bagaimana adanya konsep yang baru. Atau kalaupun memang sebetulnya kan sah-sah aja ya Bu ketika kita menghasilkan mengembangkan model yang sudah ada dari teori yang sudah ada. Nah, jadi malahan nanti ada sebutan baru. Nah, misalkan tadi saya nggak tahu nih, apakah nama model kolaborasi 2-4 copy the master itu adalah nama original dari si model yang diciptakan orang UI ini atau enggak? Kalau misalkan itu originalnya, berarti nanti Ibu tinggal menambahkan lagi dengan sebutan apa, misalkan the master kompleks atau apa contohnya, karena nanti Ibu akan membutuhkan juga teori yang lain untuk melengkapi yang tadi diskusi dari 2 atau apakah bisa jadi grouping dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi konsep dasar untuk penambahan pengembangan novelty-nya, Bu. Ini malah sangat bagus. Dan kalau misalkan bisa khusus untuk writing, tidak apa-apa. Kalau mau dikolaborasikan juga tidak apa-apa. Jadi nanti betul-betul Ibu juga menciptakan model kolaborasi yang baru gitu. Orang UI
namanya ini, nah ibu namanya nanti Aba gitu. Nah itu bisa. Nah kalau untuk yang tadi dari PKM sebetulnya memang lebih baik sih begitu Bu. Jadi Ibu bisa lanjutkan pengembang. Karena kan kalau dari hasil PKM betul-betul kita mendapatkan input dari lapangan ya Bu. Itu sangat bagus ketika kita mengembangkannya menjadi R&D. Karena lebih, kalau saya memahami kenapa R&D, karena betul-betul ada produk yang dihasilkan. Tidak hanya pengujian dan mendeskripsikan hasil pengujian. Kalau kayak eksperimen kan kita memang melakukan pengujian dari yang sudah ada gitu. Tapi kalau yang ini yang sudah ada kita uji, kita hasilkan yang baru. Jadi keduanya bisa pakai R&D sih Bu menurut saya. Nah itu menarik Bu yang tadi yang model kolaborasi itu menarik. Jadi Ibu nanti juga bisa punya buku seperti orang UI punya model baru namanya kan, gitu Bu. Ibu punten, jadi kalau yang dari konsep dari dosen UI itu hanya di copy the masternya, karena itu copy jadi melatih anak-anak menulis itu melihat master. Sebenarnya ilustrasi yang diceritakannya seperti orang belajar melukis, melihat contoh gitu. Jadi meniru sampai kemudian pengembangan. Nah, saya menambahkan nama kolaborasi 24 itu berhubungan dengan muatan kurikulum 2013 yang mengharapkan pembelajaran itu kan kolaboratif. Nah, 24 saya namai 24 itu ide aja gitu. Yang kolaborasinya kan secara umum sudah tahu ya bahwa kolaborasi itu pasti bukan belajar secara mandiri. Nah, kolaborasi yang saya tekankan itu dalam kelompok itu harus 4 orang. Tapi harus pertama pengelompokannya 2 orang dulu, 4 orang. Setelah 4 orang itu dipecah menjadi 2 orang dulu gitu. Mereka berdua, karena gini, ketika diskusi terjadi berempat langsung 4 orang, maka nanti akan ada yang mungkin diam gitu ya, hanya melihat gitu. Jadi meminimalisasi hak belajar yang tereduksi oleh waktu dan kesempatan. Jadi mereka itu kalau dengan 2 orang itu kan lebih apa ya, lebih hidup gitu di dalam pembelajaran itu. Jadi bagi dulu 2 orang, setelah mereka masing-masing mengerjakan, mereka share dengan teman di 2 orangnya lagi gitu. Kemudian hasil secara klasikalnya dipilih dari yang akan mereka sajikan gitu. Itu seperti itu Bu. Itu nggak apa-apa penamaannya seperti ini. Nah, copy the master saya munculkan karena tadi memanfaatkan teks yang ada sehingga mereka menulis dengan mungkin gagasan baru, tapi polanya ngikutin gitu. Itu gimana? Nggak apa-apa Bu, malah itu bagus sebenarnya tadi. Jadi kan hasil dari sini itu nanti Ibu bisa rancang juga ada buku referensi. Tapi Ibu memang betul-betul harus bisa menambahkan, harus kuat konsep dasar dari copy the masternya itu, konsep dasar dari misalkan pembelajaran diskusi yang ide Ibu itu muncul dari diskusi. Jadi nanti Ibu bisa punya hak paten, Ibu yang menciptakan model pembelajaran kolaborasi 24 copy the master. Nah, kalau saya lebih sarannya biar jangan per skill ya Bu, jangan per skill bahasa. Jadi lebih baik memang keterampilan berbahasa betul. Jadi nanti apakah ini bisa diimplementasikan per skill? Oh bisa. Apakah bisa diimplementasikan dengan kolaborasi antara 2 skill? Oh bisa. Jadi nanti cakupannya lebih luas gitu loh, dan itu lebih menarik sebetulnya. Jadi nanti hasilnya hak patennya itu adalah model kolaborasi 24 copy the master itu adalah punya Ibu. Jadi malah bagus Bu, nggak apa-apa. Asal memang referensi pengembangan ini jangan sampai lupa Ibu harus betul-betul memasukkannya, karena kan supaya kita menghindari plagiat gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi nanti Ibu bisa tambahkan dengan konsep-konsep dasar, model-model pembelajaran diskusi itu harusnya yang bagaimana, atau ada juga yang jigsaw, atau Ibu juga memadukan di dalamnya ada kolaboratif gitu, Ibu kooperatif. Nanti betul-betul bisa kuat dan bagus. Dan itu betul-betul hasil teori baru jadinya Bu. Habis itu Ibu lanjutkan dengan adanya nanti perancangan penyusunan buku referensi. Karena nanti buku referensi ini kan bisa khusus untuk rujukan. Begitu Bu. Bagus banget. Ya. Makasih. Mungkin perlu dikembangkan sedikit demi sedikit ya untuk mengarah ke apa yang tadi Ibu sarankan. Mohon masukan tadi terkait jenis R&D-nya itu tadi kan saya dengar ada banyak varian gitu. Mungkin mohon masukannya ini.
Boleh Bu, jadi Ibu bisa Jolion Bolito ataupun kalau memang mau umum konsepnya ya tahapan langkahnya boleh Book and Gel. Tapi kalau mau betul-betul ke itu Jolion Bolito, Dig and Carry itu lebih tepat karena kita lebih ke pengembangan pendidikan. Jadi semuanya bisa modelnya. Tadi yang saya kembalikan lagi ke Ibu, Ibu lebih nyaman dan kuasain model yang mana? Oh gitu ya. Baik-baik. Oke. Mohon bimbingannya lagi nggak apa-apa ya Bu untuk pengembangan R&D ini. Malah saya sering main loh, sering main ke Pakuan. Maksud saya tuh sering lewat saya sering hampir setiap weekend tuh pasti main ke Bogor. Oh gitu ya Bu. Alhamdulillah. Dari Bogor. Kalau ngopi seringnya ke Bogor. Ya terima kasih Ibu. Nanti mohon masukan-masukannya lagi. Terima kasih. Iya, oke siap. Ya, alhamdulillah terjawab dari pertanyaannya Bu Mardia. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Ini dari Pak Hairil Anwar. Assalamualaikum Bu Ois. R&D dalam perusahaan jasa butuh waktu dan biaya. Bagaimana mengkorelasikan R&D terkait value added sehingga dampak ke profitabilitas? Profitabilitasnya. Oke. Ini di bidang ekonomi ya, model sepertinya Bu. Jasa. Jadi saya memahaminya bagaimana implementasi R&D di sini. Berarti kan Bapak ingin mengembangkan konsep value add-nya ini untuk meningkatkan profitabilitas. Jadi nanti kalau saya pahami Bapak tuh ingin bagaimana ada sebuah model konsep value add untuk peningkatan probabilitas seperti itu, dan itu bisa dilakukan dengan R&D. Tahapannya tadi, misalkan ketika Bapak melalui tahapan seperti di dalam Book and Gel, itu juga bisa dilakukan, karena kan memang R&D itu tadi tidak hanya bidang pendidikannya Pak, ada sosial, ekonomi kan bisa, itu masuk ke dalam bidang sosial. Begitu Pak Anwar, mungkin silakan Pak Anwarnya bisa menanggapi lagi biar lebih enak. Halo Bu Ois. Iya Pak. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Iya, jadi terkait ekonomi ini memang kan saya suka melakukan penelitian di perusahaan jasa, kebetulan benar ekonomi, perusahaan pembiayaan. Jadi jelas sekali sering bicara setelah teliti, terus dampak datanya kita sudah ada, datanya bisa bicara apa ke depannya terhadap perusahaan, bagaimana mendrilling setelah kita dapat risetnya itu hasilnya. Nah, itu perusahaan selalu mempertanyakan ini how to-nya implementasinya itu sih. Oke. Ya. Oke. Terima kasih masukannya, Bois. Iya, jadi itu jadi bagus ya Pak. Jadi Bapak ketika menjadi konsultan untuk perusahaan ini biasanya kan ketika kita menjadi konsultan pasti kan ada masukan-masukan ya Pak, masukan apa yang harus dikembangkan. Nah, pasti kan perusahaan akan berbalik. Dari yang ini tuh harus gimana gitu. Berarti kan untuk arah implementasinya. Nah, di sini dari data masukan yang sudah Bapak peroleh, Bapak bisa merancang satu model misalkan konsep value add untuk meningkatkan probabilitasnya itu sangat-sangat bisa Pak. Yang penting adalah data hasil analisis di awal itu kuat dan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu dalam peningkatan misalkan probabilitasnya maunya itu bagaimana. Nah, dari apa berarti Bapak harus mengetahui maunya perusahaan ini untuk peningkatan untuk memberikan dampak positif misalkan terhadap probabilitas itu bagaimana. Nah, itu yang dijadikan Bapak bahan dasar untuk pengembangan nanti value add-nya begitu Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih Bu. Berarti target profitnya yang akhir tahun yang kita patokan ya. Iya, patokannya harus maunya bagaimana gitu. Itu karena dasar sangat kuat. Kalau kita tidak mengetahui apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, nanti kita bingung memberikan modelnya seperti apa gitu. Karena kan model itu dirancang sesuai harapan, keinginan dan kekurangan yang selama ini terjadi. Oke. Silakan Pak Danang. Baik. Terima kasih Pak Hairil. Kita lanjutkan nih Bu. Ya Bu, ada mungkin Ibu bisa share satu artikel mungkin Bu yang berkaitan dengan metode penelitian R&D ini mungkin yang Bu sudah pernah buat sehingga teman-teman ada gambaran langkah-langkahnya seperti ini atau gambarannya seperti ini. Ini saya sharing yang hasil kemarin disertasi ya Pak Danang dan ini masuk ke book chapter dan book chapternya masih masih proses, masih ongoing ya Bu.
nanti ada buku, nanti saya insya Allah kalau memang ini teman-teman ada di grup, nanti saya sharing. Ini lintas bidang Pak Danang, lintas bidang book chapternya. Kelihatan nggak Pak? Udah saya share. Sudah terlihat Bu. Sudah. Ini saya masuk ke Kapita Selekta. Ini dari teman-teman semuanya yang di sini ada profesor, ada dokter semuanya yang menulis itu. Insya Allah bisa bermanfaat. Nanti saya sharing. Nah, ini salah satunya model berbasis brand friendly strategy untuk materi aja menulis akademik bahasa Inggris. Yang ini salah satu bagian dari hasil disertasi saya. Saya masukkan ke book chapter. Semoga sih ini cepat karena kemarin IPB juga terkena percetakannya akhirnya terkendala. Ini saya di sini memakai perpaduan Julian Bolito untuk ke tahapan model penelitiannya itu dari Brock and Gale. Nah, tahapan untuk memadukan dalam konsep pendidikan untuk menulis akademiknya itu Hutchison dan Waters sama Julian Bolito. Jadi kedua model ini saya padukan yang diimplementasikan pada tahapan model pengembangan dari Brock and Gale. Karena Brock and Gale itu kan tahapannya sederhana. Nah, ini jadi sebetulnya saya buat modelnya seperti ini. Ini penerapan modelnya. Kemudian ini yang model ajar Hutchison ya Pak. Karena kan di situ ada input, content, language, task itu berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa saya. Nah, ini model bahan ajar yang harus, nah ini konsepnya seperti ini. Nah, ini jadi model prototype yang saya sudah kombinasikan. Jadi di dalamnya ada analisis kebutuhan itu di awal, kemudian setelah itu nanti input. Jadi ada 4 aspek, input, language. Nah, untuk input nanti di sini persepsinya akan kelayakan model itu seperti apa, nanti dalam uji cobanya kontennya itu berkaitan dengan bidang manufaktur. Jadi saya mengajarkan menulis akademik tapi khusus dengan kosakata dan bidang-bidang manufaktur. Kemudian bagaimana konsep latihannya, pengembangan materinya itu seperti apa nanti, dan ini hasilnya berbentuk pada hasil atau project atau hasil karya, bentuknya karya. Perumusan tujuan di sini language itu berkaitan dengan materi pokok. Kalau unsur-unsur kebahasanya kan ya Pak, ada misalkan dalam morfologi, fonologinya, kemudian ada grammaticalnya, itu nanti unsur materi pokoknya ini. Dan ini merupakan hasil konsep saya sendiri yang saya padukan dari model yang saya gunakan. Nah ini karena ini ISP, jadi ini kerangka untuk brand friendly strategiesnya, kerangka pembelajaran berbasis otaknya seperti ini. Kemudian secara teoretikal nanti dimasukkan kerangka pembelajaran berbasis otak untuk pembelajaran menulis. Jadi nanti seperti ini kerangkanya. Dari yang tadi saya sudah gambarkan di awal, dari kerangka model pembelajaran menulis akademiknya, dan saya padukan dengan strateginya di sini seperti ini bentuknya. Kemudian nanti desain ini ini tahapannya. Tipe awalnya nanti kayak ini tahapan-tahapan validitas. Ini hasil pembahasannya, saya langsung ke pembahasan. Nah ini rancangan awalnya, ini rancangan draft awal dari situ, dan ini pokok-pokok aktivitasnya nanti seperti apa. Jadi aktivitasnya itu nanti ada, ini yang 7 langkah instruksi pembelajaran menurut akademiknya ini mengadopsi dari brand friendly strategies yang tadi saya kembangkan. Knowing each learners, general plan-nya, comprehensive revision prosesnya, product assessment sampai kepada defining plan-nya. Kemudian uji coba, ada persepsi. Ini hasil persepsi penilaian dari rekan sejawat dan pakar. Saya memberikan aspek pada tujuan, jadi saya batasin apa yang ingin saya apa yang saya butuhkan untuk masukan terhadap model ini, dari tujuan, materi dan linguistik, kemudian tema. Jadi mereka nanti memberikan masukannya, kemudian ini dari pakar juga. Jadi nanti hasilnya penambahan seperti ini, udah lebih pengembangannya. Kemudian itu draft 2, kemudian ada perbaikan lagi, ini draft 3. Kemudian ini draft akhirnya. Ada pengajar dapat mengembangkan dari jenis ini, analisis aktivitas kebahasanya nanti ada, temanya apa, ini. Dan ini nanti muncul semua di buku. Bentuknya kan jadi buku ajar ya, Bapak Ibu, ini bentuknya buku ajar. Ini konsep kerangkanya saja, jadi nanti muncul di buku ajar.
tahapan brand planning strategisnya itu jelas di buku aja, dan ini kekuatan kelemahan yang selama ini diperoleh. Nah, ini salah satu contoh yang saya miliki, dan insya Allah nanti book chapter semoga secepatnya tayang, Agustus September sudah bisa masuk percetakan. Ini prosesnya hampir 1 tahun karena penulisnya itu dari berbagai universitas dengan aktivitas orang-orang yang sangat banyak, kemudian tim editor, reviewernya juga dari profesor yang aktivitasnya banyak, jadinya belum terbit sampai sekarang. Insya Allah nanti kalau sudah terbit saya sharing. Amin. Ini contoh real yang saya lakukan. Sebetulnya ini ingin saya lanjutkan kembali, pengembangannya lebih kepada online, tapi implementasi brand planning strategisnya. Cuma belum sempat dikembangkan untuk risetnya. Demikian Pak contohnya yang bisa saya berikan. Baik. Nanti mungkin ini bisa di-share juga ya Bu ya untuk contoh ini biar teman-teman nanti jadi punya gambaran juga. Nanti akan saya bantu share ke ini ya Bu ya, ke email teman-teman. Karena ini masuk book chapter, saya tidak. Ini kan contoh yang punya saya masuk book chapter Pak. Karena bukunya belum jadi, saya belum bisa men-share ini. Tapi saya nanti berikan contoh yang lain yang mungkin sudah terbit. Baik. Ada satu lagi yang terbit nggak sama. Nanti insya Allah berikan, karena kalau yang ini agak kurang enak karena dari teman-teman kan masih belum gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, demikianlah acara kita hari ini. Semoga memberikan kita khasanah keilmuan baru terkait dengan metode penelitian, research and development. Nah, 2 minggu dari sekarang, gitu ya Bu Is ya, nanti kita adakan yang kedua, series kedua. Nah, series kedua ini Ibu tentang apa Bu? Terkait metode penelitiannya. Mungkin bisa gambaran ke teman-teman, jadi nanti. Rencana itu tentang tindakan ya Pak. Oke, gitu. tindakan. Kan tindakan ini implementasinya juga tidak hanya untuk guru, dosen, dan sebetulnya untuk dosen itu lebih mudah kita lakukan dalam pengajaran kita sehari-hari. Gitu. Baik, nanti untuk informasi lebih detailnya akan saya share di grup maupun di website teman acara. Demikian, saya mewakili dari Miss Ais, kemudian mewakili dari tim teman acara, mengucapkan terima kasih. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, mungkin nanti bisa japri ke beliau pribadi atau kita lanjutkan di grup. Gitu ya. Dan materi nanti akan kami share ke email beserta e-sertifikat serta rekaman acara hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.